Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita sampai pada bab yang terakhir dalam bab ilmu ma'ani, yaitu musyawah, ijaz dan itnab. Karena setiap ucapan yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan ini tidak keluar dari tiga hal tadi. Kalau antara makna dan lafadz yang digunakan itu seimbang atau setara, tidak panjang, tidak pendek, tidak lebih panjang atau lebih pendek dari maknanya, maka ini namanya musyawah, setara, sama, sedang. Kalau kalimatnya lebih panjang dari maknanya, maka ini namanya itnab, ngomong panjang. Kalau kalimatnya lebih ringkas, lebih sedikit dari makna yang dimaukan, ini namanya ijaz, ucapan yang ringkas tapi padat. Kemarin sudah kita ambil musyawah, dan telah lalu bahwasanya itu adalah ukuran standar ucapan. Karena ucapan itu bisa dikatakan lebih panjang atau lebih pendek kalau ada standarnya. Dan sekarang insyaallah akan kita ambil ijaz. Qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala al-ijaz. Qala an yakunal makna zaidan 'ala lafaz. Ijaz itu adalah makna yang dikandung itu lebih panjang daripada lafadznya. Jadi lafadznya pendek, lafadznya sedikit, tapi memuat makna yang banyak. Wa huwa nau'an, ijaz ini ada dua. Ijazu qisar, yaitu meringkas dengan cara memang padat, dengan cara menekan kalimat seringkas mungkin tapi maknanya padat. Dan yang kedua adalah ijazu hadf. Ijazu hadf yaitu dengan cara membuang beberapa bagian dari sisi i'rab. Yang pertama adalah ijazu qisar. Ijaz karena memang qisar, yaitu memang pendek. Yu'abbaru fihi 'anil ma'na bi ibaratin qasiratin min ghairi hadfin. Ijaz qisar adalah diungkapkan di dalamnya tentang makna dengan ungkapan yang pendek, tanpa ada satupun yang dibuang, tanpa menggunakan uslub hadf. Jadi kalau ada kata pendek tapi memuat makna yang panjang, sedangkan di situ tidak ada unsur pembuangan sama sekali, tidak ada anggota kata yang dibuang, maka itu namanya ijaz qisar. Kaqouli subhanahu wa ta'ala walakum fil qisasi hayatun. Seperti ayat ini, walakum fil qisasi hayatun. Ini adalah kalimat yang sangat pendek tapi maknanya sangat luas. Dan di sini nggak ada yang dibuang sama sekali. Di sini lengkap. Mubtada lengkap, khobar juga lengkap. Adapun dibuangnya khobar hayatun mustaqirratun lakum, mustaqirro itu bukan hadaf, itu memang sudah hadaf yang wajib. Maka nggak dianggap dalam bab ini. Jadi seperti fiddari zaidun, aslinya itu zaidun mustaqirrun fiddari. Maka itu dalam walaupun dalam ilmu nahwu itu disebut ada khabar yang mahdzuf, ada yang muqaddar, maka itu dalam ilmu bahasa atau dalam ilmu balaghah tidak dianggap sebagai hadaf. Ya tetap ada di sini, ada hadafnya. Ada takdirnya. Yaitu dalam lakum itu kan hayatun mubtada muakhar. Kemudian lakum itu kan ada mustaqirratun atau kainatun. Maka itu enggak dianggap. Di sini tetap dikatakan tidak ada hadzaf. Karena memang tadi hadzafnya itu adalah hadzaf yang sudah wajib itu. Karena kaun am bukan kaun khos.
Maka dalam ayat ini terdapat ijaz, yaitu sebuah kalimat yang ringkas tapi maknanya padat, sedangkan tidak menggunakan uslub hadzf. Maka itu disebut sebagai ijazu qisor. Ijaz yang bentuknya itu memang ringkas, bukan membuang. Yang kedua ijazu hadzf, yang kedua adalah ijaz hadzf. Wa yakunu bihadzfi kalimatin au aktsar. Yaitu dengan cara meringkasnya itu dengan cara membuang satu kata atau lebih. Tergantung kebutuhan. Tentunya sesuai koridor ilmu nahwu. Dan nanti ada macam-macam, bisa juga membuang huruf. Itu juga termasuk ijaz. Seperti lam aku. Karena lam akun ini juga masuk dalam bab ijaz. Tapi ijaz hadzf. Ma qarinatin yatabayyanu bihal mahdzuf. Tentunya hadzf, di mana-mana yang namanya hadzf itu harus ada qarinah. Harus ada yang menunjukkan. Harus ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwasanya di sana ada sesuatu yang mahdzuf. Kalau enggak ada qarinah ya enggak boleh. Tiba-tiba kita membuang mubtada atau tiba-tiba kita membuang khabar. Maka seperti kaif haluk? Qala khair. Ini ijaz. Ini termasuk ijaz. Tapi ijaz hadzf. Bukan ijaz qisor. Seperti aina Muhammadun fiddari. Misalnya jawabnya fiddari. Itu juga ijaz. Tapi ijaz hadzf. Bukan ijaz qisor. Nahwu wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan ijaz hadzf ini ikhwan bukan hanya khusus hadzf dalam ilmu nahwu saja, bahkan juga hadzf dalam ilmu bayan. Seperti di sini wa kana wara'ahum, dan adalah di balik mereka semua para nelayan ada seorang raja yang akan mengambil seluruh perahu secara gosok, secara paksa. Maka di sini ada sesuatu yang dibuang, kulla safinatin ai safinatin sholihah, yaitu setiap perahu yang bagus. Maka di sana ada sesuatu yang mahdzuf, karena nggak mungkin ini kulla safinatin gitu saja. Karena buat apa fungsinya dirusak sama Khidir? Kalau semua perahu baik yang perahu bagus atau perahu rusak pun akan tetap diambil, buat apa dirusak? Maka maksud ucapannya Khidir adalah di sana ada seorang raja yang akan mengambil semua perahu yang bagus. Kalau perahu rusak nggak diambil, gitu loh. Maka di sana ada sesuatu yang mahdzuf, yaitu ai kulla safinatin sholihah. Di mana ini diketahui ada sesuatu yang mahdzuf, yaitu dari qarinah keadaan, karena Khidir merusak perahu. Kalau seandainya semua perahu yang rusak yang bagus diambil semua, ini nggak ada gunanya. Maka dari soniknya Khidir diketahui bahwasannya di sana ada ucapan yang mahdzuf. Nanti semua perahu diambil loh. Kalau nggak diginikan, nah, gitu. Maka di sana ada sesuatu yang mahdzuf. Walaupun secara ilmu bahasa Arab, secara ilmu nahwu nggak ada ini, nggak ada hadzf. Ya khudu kulla safinatin ghasba ini sudah bisa. Tapi dalalah hadzfnya ini dari sisi qarinah atau dari sisi perkara yang luar. Sebagai pembeda nanti kalau ada mudhaf ilaih seperti itu. Wa nahwi was'alil qaryah. Ai ahlaha, ucapannya saudara-saudaranya Yusuf, dan tanyalah kepada negeri di sana. Maknanya adalah kepada penduduknya, karena nggak mungkin negeri itu ditanya. Maka tentu di sana ada sesuatu yang mahdzuf, yaitu mudhaf. Wa nahwi anidrib bi'asakal bahar falaqo. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, anidrib, kami wahyukan kepada Musa, yaitu pukulkanlah tongkatmu kepada lautan. Maka akhirnya lautan itu pun menjadi keras. Nah, di sini ada ijaz tapi hadzf. Karena namanya orang itu cerita, nggak mungkin semua disebutkan secara runtut. Pasti ada ringkasnya, pasti diringkas. Ya, seperti ini sama mafhum. Fan falaqo, maka laut pun
menjadi keras. Takdirnya apa? Fadarabahu fanfalaqo, dipukul dulu. Kan Musa disuruh mukul. Maka laut pun menjadi keras. Ya sudah jelas, sudah ma'ruf bahwasanya dipukul dulu sama Musa. Fadarabahu fanfalaqo, maka di sana ada sesuatu yang mahdhuf, yaitu fadarabahu ini. Dan tentu seperti ini ikhwan, termasuk ijaz hadzaf. Kalau seandainya disebutkan ini enggak bagus, ini akan merusak cerita, akan merusak keindahan sebuah kalam. Kalau semua seluk-beluknya disebutkan semua, ya enggak cukup. Kalau kita itu sebuah cerita juga disebutkan semua, runtutan omongan-omongannya, runtutan langkah-langkahnya disebutkan semua, ya enggak bagus. Tentu yang disebutkan dalam sebuah kisah itu adalah yang perlu-perlu saja. Adapun sesuatu yang sudah dipahami, enggak perlu disebutkan. Maka seperti ini adalah meninggalkan sesuatu yang enggak penting. Itu termasuk ijaz hadzaf. Termasuk ijaz hadzaf itu tulisan ini loh. Warung bakso. Itu ijaz hadzaf karena di dalamnya pasti ada musnad ilaih. Ini warung bakso gitu. Ininya dibuang. Karena kalau dikasih ini, buat apa? Orang semua sudah paham. Qala wa ana unabbiukum bita'wili farsiluni Yusuf ayyas siddiq. Kata seorang yang dilepaskan, satunya dihukum, satunya dilepaskan. Ketika seorang raja bertanya tentang mimpinya, enggak ada yang bisa jawab, maka orang tadi bilang, saya bisa memberikan kepada kalian sebuah berita besar ini. Di sana ada faedah bahwasanya khobar sama naba itu bedanya. Kalau khobar itu berita biasa, kalau naba itu adalah berita besar. Itu naba. Saya akan bisa memberikan berita besar ini, yaitu dengan takwilnya mimpimu. Maka utuslah saya, biarkan saya pergi kepada orang itu. Nah, tiba-tiba langsung bilang kepada ucapannya, Yusuf ayyas siddiq. Tiba-tiba ayat langsung berbunyi kepada ucapan orang tadi kepada Nabi Yusuf. Tidak dikisahkan dia berangkat dulu. Itu. Fa'arsiluni ila Yusuf fa'arsalu. Orangnya kan bilang, maka utuslah saya kepada orang itu. Seharusnya kan kisahnya, maka mereka pun mengutus orang itu kepada Nabi Yusuf. Lalu orang itu pun berkata, faqala ya Yusuf. Nah itu. Tapi semua itu tadi dibuang atau dihadzaf. Karena apa? Karena sudah mafhum. Kalau seandainya ini semua disebutkan, ya jadi jelek. Jadi nggak pas. Maka inilah fungsi ijaz hadzaf, yaitu dengan membuang beberapa kata yang sudah difahami. Tidak harus semua kata itu disebutkan secara lengkap. Ini namanya ijaz hadzaf. Qala al-idah ta'tamidul arabiyyatu fi katsirin min maqamatiha 'alal ijaz. Orang Arab kebanyakan menitik beratkan ta'tamidul arabiyyah dalam kebanyakan makom-makom mereka kepada ijaz. Ini termasuk kesukaan favoritnya orang Arab. Favorit bahasa Arab adalah termasuk salah satunya adalah ijaz. Bal arrafa ba'dhum al-balaghata bi anha al-ijaz. Bahkan sebagian ahli balaghah memberikan ta'rif bahwasanya balaghah itu adalah ijaz. Yang paling penting adalah ijaz, seperti al-hajju arafah. Kata Rasulullah SAW. Haji itu yang paling penting adalah arafah. Balaghah yang paling penting adalah ijaz. Memang ini seru sekali kalau kita bahas ijaz sama itnab, ini seru sekali. Walihada qalu khairul kalami ma qalla wa dalla. Karena itu mereka mengatakan sebaik-baik ucapan itu adalah apa-apa yang sedikit tapi mewakili, bisa menunjukkan. Wal kalamul mujazu ahkamu wa adaqu wa al-khos. Dan ucapan yang ringkas ini lebih simple, lebih kuat, wa adaq dan lebih mengena, wa al-khos dan lebih ringkas. Sedangkan wal kalamul mabsutu abyanu wa akhlas. Sedangkan ucapan yang panjang itu tentu lebih gamblang dan lebih akhlas, lebih mengena, lebih fokus. Maksudnya enggak ada ihtimal yang lain karena sudah dijelaskan semua. Itu makna akhlas.
lebih khalis, lebih murni kepada maksud. Nggak ada lagi campuran yang lain. Kalau pendek, kadang masih ada campurannya. Itu. Dan ini al-khos dan akhlas, ini juga termasuk fan balaghah ini. Al-khos, satunya al-khos, satunya akhlas. Ini termasuk jinas. Ini termasuk jinas. Jadi masing-masing ucapan itu ya ada plus minusnya. Ada yang senang ucapannya itu ijaz, ringkas-ringkas ya, tapi lihat keadaan. Kalau yang diajak bicara itu adalah orang EQ-nya kurang, kemudian kita pakai ucapan-ucapan yang membingungkan, ucapan-ucapan yang padat, kadang dia nggak bisa mencerna. Demikian juga kalau kita menyampaikan kepada orang yang pinter, yang pandai, kemudian kita menggunakan ucapan yang itnab panjang terus dijelaskan, ini juga sia-sia. Buat apa? Karena dia nggak butuh. Dia dikasih penjelasan sedikit sudah paham seharusnya. Gitu loh. Dan ketahui ya ikhwan bahwasanya ijaz yaitu meringkas ucapan, di mana itu ada dua tadi, ini ada syaratnya. Syaratnya adalah ada ibanah dan ifsah. Harus bisyartil ibanah wal ifsah. Enggak sembarangan bikin kata ringkas itu, enggak sembarangan bikin kalimat ringkas itu. Harus jelas dan harus ifsah, harus ada fasih, harus benar-benar terang, harus benar-benar mengena, harus benar-benar menyebut. Kalau enggak namanya ikhlal. Jadi ijaz ini kalau gagal ini namanya ikhlal. Enggak jadi ijaz. Ijaz yang gagal namanya ikhlal. Itu mengurangi. Mengurangi. Sebagaimana nanti juga itnab itu nanti ada gagalnya, ada produk gagalnya. Itnab itu kalau produk gagalnya nanti itu namanya tatwil sama hasu. Ada bedanya nanti. Ijaz, produk gagalnya adalah namanya ikhlal. Gagal dalam mengijaz. Niatnya pengen ijaz, tapi ternyata dengan ijaznya dia itu bisa merusak makna. Namanya ikhlal, mukhillun. Merusak makna. Maka enggak sembarangan. Enggak kemudian terus karena kita senang ijaz akhirnya kalau ngomong di ringkas-ringkas. Iya kalau ringkasnya betul. Kalau ngeringkasnya ngawur bisa jadi malah gagal paham. Kalau ahlul ma'ani yuqassimun al-ijaza ila qismain. Ahlul ma'ani mereka membagi ijaz pada dua bagian. Ijazu qisar bi ayyakuna katsiral makna qalilal lafaz. Ijaz qisar itu maknanya panjang, lafadznya sedikit. Wala yakunu fi hadzun dan tidak menggunakan hadzaf. Wa khairu mithalin lahu al-ayatul mazkurah. Sebaik-baik contoh untuk ijaz qisar adalah ayat yang disebutkan. Karena ayat ini termasuk lambang utama dalam ijaz ayat ini. Walakum fil qisasi hayatun. Fa inna fi hadzal lafzi minal ma'ani ma yatul syarhu, karena di dalam lafaz yang ringkas ini terdapat makna-makna yang sangat panjang sekali penjelasannya. Ayat ini sangat padat. Dulu sudah pernah kita sebutkan bahwasanya mengandung kehidupan. Di dalam kisos itu ada kehidupan. Wah, ini panjang sekali. Wa yatadihu dzalika bimuqaranatihi biqaulil Arab al-qatlu anfalil qatl. Dan lebih jelas lagi dengan cara dibandingkan dengan ucapan buatan orang Arab. Serupa, maksudnya dalam masalah ini juga. Orang Arab itu mereka juga punya pepatah. Mereka bilang al-qatlu anfalil qatli. Pembunuhan itu lebih efektif untuk menepis pembunuhan yang lain. Membunuh itu lebih efektif untuk menepis pembunuhan. Nah, ini kalau dibandingkan dengan ayat ya jauh. Di sini tidak ada isbat hayah. Hanya sekedar untuk menepis pembunuhan gitu saja. Padahal dalam ayat terdapat kehidupan. Demikian juga enggak disebutkan sisi jeleknya. Kalau ini kan ngeri nih. Al-qatl. Anfalil qatl. Padahal kisos itu bukan hanya qatl. Kisos itu lebih akhos daripada qatl. Kisos lebih akhos daripada qatl. Enggak semua pembunuhan bisa menepis pembunuhan. Kalau pembunuhan secara ngawur-ngawuran gimana? Tawuran.
pembunuhan, banyak pembunuhan, ya nggak bisa. Makanya ayat pakai kisos, sesuatu yang khusus. Bukan asal pembunuhan, tapi pembunuhan yang berhukum, yaitu kisos. Itu maka jauh sekali antara ucapannya buatan manusia sama kalamullah azza wa jal. Fa innahu aujazu wa afsahu wa ablag. Maka sesungguhnya ayat lebih afsah, lebih aujaz dan lebih afsah dan lebih ablag. Ini fa innahu ini kembali kepada hadzal lafaz. Makanya pakai mudzakkar bukan ke ayat. Hadzal lafaz itu. Bukan kok ucapannya orang Arab ini al-qatl anfalil qatl ini yang lebih aujaz, bukan. Ayat ini yang lebih aujaz. Wa afsah dan lebih ablag. Dalam catatan kaki nomor 1, Zakar al-Qazwini fi at-talkhis fadlal ayati ala kalamil Arab hadza min sab'ati wujuhin. Al-Qazwini menyebutkan kelebihan ayat ini daripada ucapan orang Arab ini dari 7 sisi. Wa usalahal alusi fi tafsiri ila asyarah. Sedangkan al-Alusi ini kok dipanjangkan ya. Setahu saya pendek al-Alusi. Dalam tafsirnya sampai 10 kelebihan kata walakum fil qisasi hayatun daripada ucapan al-qatlu anfa lil qatl. Ini silahkan direnungi sendiri. Apa kelebihan ayat ini? Maka ini namanya ijaz qisor. Dan orang yang bisa membuat ijaz qisor ini tidak sembarang orang. Ini harus yang benar-benar istimewa, bisa membuat ijaz qisor. Qala asani ijazu hadfin kama fil amdatil madhkurah wa ijazul hadf maqsadun min maqasidil bulagha wa huwa laiku bi ahli hikmah wa ja'alahu Ibnu Jinni. Dan ijaz hadf adalah salah satu tujuan dari tujuan-tujuannya ahli balaghah. Mereka juga senang ini. Dan inilah yang lebih layak bagi ahlul hikmah. Dan Ibnu Jinni menjadikannya termasuk minasyaja'atil Arabiyah, termasuk keberaniannya orang Arab. Mereka itu kalau ngomong itu berani menghadzaf. Berani menghadzaf. Lima fihi min jur'atin 'alal iqtidar, di mana di dalam hadzaf ini terdapat jur'ah, kenekatan terhadap kemampuan seseorang. Jadi orang Arab itu ngomongnya diringkas-ringkas, tapi ringkas hadzaf. Wasiqah bil mukhatab, dan juga karena percaya kepada yang diajak bicara. Kalau ijaz qisor kan butuh orang yang pinter untuk memahaminya. Tapi kalau ijaz hadf ini kadang dengan kebiasaan sudah bisa. Ijaz hadf ini dengan kebiasaan saja sudah bisa. Tapi kalau ijaz qisor, mukhatabnya itu loh butuh orang yang enggak semua orang bisa menjangkau kandungan makna yang terdapat dalam ijaz qisor. Tapi kalau ijaz hadf ini enggak butuh orang pinter. Enggak butuh orang pinter karena seperti ini bisa dengan uruf, bisa dengan kebiasaan. Kita juga banyak menggunakan ijaz hadf dalam bahasa Indonesia juga banyak. Dan tentunya dalam semua bahasa kalau ijaz hadf ini. Kalau ini masuknya kepada ilmu bahasa. Tidak harus khusus kepada ilmu sastra. Kalau ijaz qisor ini memang lebih dalam lagi. Paham? Ijaz qisor itu lebih dalam daripada ijaz hadf. Karena ijaz hadf ini sudah menjadi adat kebiasaan semua bahasa. Tapi kalau ijaz qisor ini lebih kepada seni dia. Lebih ada seninya. Kalau ijaz hadf ini sudah memang ada kebiasaan semua bahasa pun ada ijaz hadfnya. Mau kemana? Sana, gitu. Nggak perlu saya mau pergi ke sana. Nah, semua bahasa sudah pasti ada ijaz hadf. Qala wal Ibnu Jinni tadi Abdul Fattah Utsman Ibnu Jinni. Qala wal amtsilatul lati dzakarnaha fil musnad ilai wal musnad wa muta'alliqatil fi'l syawahidu sidqin ala annal hadfa fi maudhihi ablagu minadz dzikr. Dan contoh-contoh yang sudah kita sebutkan dalam hadf musnad ilaih, hadf musnad
dan juga hadzf muta'alliqatil fi'il, semua itu adalah syawahidu sidqin, semua itu adalah bukti yang jujur bahwasanya hadzf kalau memang dalam tempatnya, kalau sudah mengena pada tempatnya, ini ablaghu minadz dzikr. Ini lebih pas daripada harus disebutkannya tentu. Jadi hadzf kalau memang pada tempatnya yang pas, ini lebih mengena daripada disebutkan. Kalau disebutkan malah elek, malah jelek. Wa ta'ammal al-hadfa fi ayati was'alil qaryah. Kita renungilah hadzf dalam ayat was'alil qaryah. Jadi seakan-akan saking menyebarnya berita pencurian itu sampai seakan-akan bukan hanya tanya orangnya, takon desa itu sak desa kabeh ro gitu. Satu desa semuanya tahu. Kalau seandainya cuma tanya orang sana, itu nanti nggak pas. Tapi kalau was'alil qaryah, tanyaan desa itu, sedesa semuanya tahu. Nah ini, maka ini mengandung apa? Bahwasanya berita itu sudah menyebar, sudah rame, sudah viral dan yang semisalnya. Asluhu was'al ahlal qaryah. Li'annahum humul ladzi yus'aluna haqiqatan. Li'annahum humul ladzina yus'aluna haqiqatan. Walakinnahum aradu annal khabara lam yakhfa ala ahadin min ahliha. Tapi para saudaranya Yusuf menginginkan dengan ucapan ini bahwasanya khabar tidaklah samar bagi satu pun dari penduduk Korea. Semua orang tahu. Wa annahu qad za'a wa sya'a, dan bahwasanya khabar ini sudah menyebar dan sudah meluas. Falam yabqa makanun fiha illa balaghul khabar. Maka tidak tersisa lagi tempat pada Korea tersebut kecuali sudah sampai berita ini. Maka lebih ablaq, lebih mengena daripada was'al ahlal Korea. Demikian juga ayat-ayat tadi. Kalau seandainya semua takbirnya disebutkan, tambah jelek. Makanya ijaz itu kalau pada tempatnya itu bagus. Dan ini ada banyak sekali rinciannya ijaz hadzf ini yang dibuang itu apa saja. Ada yang huruf tadi, walam aku. Dan ada mudhof dibuang, ada mudhof ilaih dibuang. Ada naatnya yang dibuang, ada man'utnya yang dibuang. Macam-macam. Ini macam-macam pokoknya. Cukup? Atau kita ambil sedikit itnab? Kita ambil sedikit itnab. Qala al-idnabu. Sekarang lawannya lagi, yaitu memanjangkan. Al-idnabu ada'ul ma'ani bi-alfadin zaidatin alaiha. Al-idnab adalah menyampaikan sebuah makna, sebuah keinginan dengan lafaz-lafaz yang lebih panjang daripada keinginannya. Lafaznya lebih panjang dari keinginannya. Dengan syarat li faedah, harus ada faedahnya. Kalau nggak ada faedahnya nggak boleh ngomong boros. Ini namanya ngomong boros. Kalau ijaz diirit. Maka syarat utama itnab harus ada tujuan, harus ada faedah. Kalau nggak nanti akan dinamakan tatwil. Kalau yang nggak diketahui mana yang lebihan. Itu namanya tatwil. Kalau nggak diketahui mana yang lebihan, mana yang nggak penting, mana yang nggak perlu, itu namanya tatwil. Kalau diketahui mana yang perlu sama mana yang nggak perlu, itu yang nggak perlu itu nanti namanya haswan. Contohnya gini. Seperti ucapan yang sering kita dengar dalam bait syair wal amsi qablahu itu. Wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu. Dan saya tahu pengetahuan pada hari ini dan hari kemarin sebelumnya. Nah, ini kan ketahuan mana yang enggak perlu. Yaitu mana? Sebelumnya. Buat apa dikatakan kemarin dan hari kemarin yaitu sebelumnya. Oh sudah jelas yang namanya kemarin itu adalah sebelum hari ini. Maka ini namanya tambahan qablahu. Ini namanya haswun. Sia-sia.
Kenapa? Oh, sudah jelas. Yang namanya amsi itu adalah hari sebelum hari ini. Ngapain ditambahin qablahu? Maka ketahuan ini antara yang diperlukan yaitu amsi sama yang nggak diperlukan yaitu qablahu ini nggak perlu. Ini namanya haswun. Kalau yang tatwil sekadar diketahui manjang, lebih pemanjangan karena nggak ada faedahnya seperti ucapannya kadiban wa mainan, seperti saya nggak suka kedustaan dan kebohongan misalnya. Ya kedustaan sama kebohongan itu sama, apa fungsinya di situ disebut. Dan kita di situ nggak tahu mana yang digunakan, mana yang dibutuhkan, sama mana yang nggak butuhkan. Sama-sama satu-satunya bisa dibuang. Maka ini namanya tatwil, sekadar untuk memanjangkan tok. Tapi kalau diketahui satunya nggak dibutuhkan, itu namanya haswun, sia-sia. Malik, orang metok tak suruh pulang. Ini, maka syarat pertama kali dalam itnab adalah li faedah, dan ini harus merubah pemahaman kita. Kita kira itnab itu kan sekedar memanjangkan omongan kan? Enggak. Itnab itu ternyata dibutuhkan. Adalah memanjangkan omongan karena memang dibutuhkan. Itu namanya itnab. Kalau nggak dibutuhkan, tadi itu namanya tatwil atau haswun. Qala walahu turukun katsira, ini ada banyak sekali metode dalam itnab. Catatan kaki nomor 1, yuqalu fil lughah atnabal bahru ay tala majrahu. Atnabal bahru ay tala majrahu, panjang jangkauannya. Wa atnaba fulanun fil adwi am ana wabta'ada. Adwu di sini maknanya adalah perjalanan, bukan musuh ya. Kalau aduun musuh, kalau adwun aljur, perjalanan atau langkah. Wa atnaba fil kalami ay awil amr balagha wa aktsara. Itu makna atnaba itu ya. Maknanya banyak atau luas atau sampai tumpah-tumpah, itu namanya makna dari atnaba. Yang pertama al-idahu ba'dal ibham, menjelaskan setelah sebelumnya tidak menjelaskan, telah menyamarkan. Nah, qouli ta'ala wa qadaina ilaihi dzalikal amr. Annada biroha ulai maktu musbihin. Maka ucapan annada biroha ulai maktu musbihin atau dzalikal amr ini adalah namanya itnab. Karena seharusnya salah satunya saja sudah cukup. Itu. Dan sudah kami tentukan kepadanya tentang perkara ini, yaitu bahwasannya dabir haula'i maktum musbihin. Dabir itu maknanya mereka itu akan dihancurkan, tapi memakai istilah dabir haula'i maktum musbihin dalam keadaan pagi hari, musbihin. Dabirnya mereka maktu. Dabir itu apa? Dabir itu ya pantat atau itu adalah istilah Arab, istilah dalam bahasa Arab. Kalau mereka itu mau hancur itu koto ada biroh. Semoga Allah memotong dabirnya atau langkahnya. Maka di sini wa qadaina ilaihi dzalikal amru anna dabir haula maktum musbihin, ini adalah ada itnab di dalamnya. Kalau dalam bahasa kita yang pakai yaitu itu. Yang kedua zikrul khas ba'dal am, menyebutkan khusus setelah menyebutkan umum. Nah, qouli ta'ala hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Di sini dipanjangkan was sholatil wusta, padahal was sholatil wusta ini sudah kecakup sama sholawat. Sebenarnya sudah cukup. Maksudnya bukan secara kandungan Al-Qur'an loh ya. Secara kandungan ucapan itu sudah cukup. Jagalah semua sholat. Dan sholat asar. Maka secara kandungan secara kebutuhan ucapan seharusnya sudah cukup, karena sholat wusta sudah masuk dalam sholawat. Tapi di sini disebut lagi karena ada tujuan, yaitu penekanan terhadap sholat asar. Yang ketiga zikrul am ba'dal khos, kebalikannya. Justru malah menyebutkan umum setelah menyebutkan khusus. Nah, qouli ta'ala rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ucapan wali walidayya ini sebenarnya sudah kecakup mukminin. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum mukminin. Sudah kecukupan, tapi disebutkan di sini adalah faedahnya untuk
lebih mementingkan kedua orang tua, makanya disebutkan duluan. Itu. Yang keempat, al-i'tiradu litanzih. I'tirad itu jumlah i'tiradiyah. Menyekat atau bikin jumlah i'tiradiyah. Jumlah yang lain itu. Nanti litanzih, fungsinya untuk tanzih. Nahu qouli ta'ala wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu. Syahidnya subhanahu. Subhanahu ini jumlah i'tiradiyah. Karena aslinya sabbahtu subhanahu. Walahum ma yashtahun. Aslinya itu wa yaj'aluna lillahil banati walahum ma yashtahun. Mereka enak sekali menjadikan bagi Allah wanita. Terus bagi mereka apa yang mereka senangi. Kok enak? Kalau mereka untuk jadikan Allah Subhanahu wa taala dikasih yang perempuan. Tapi kalau untuk diri mereka sendiri, mereka menjadikan apa yang mereka senangi. Nah, di sini dipisah dengan jumlah subhanahu. Maha suci Allah. Maka ini juga namanya itnab. Karena seandainya subhanahu ini secara kaidah ucapan kalau dibuang enggak apa-apa. Bukan bahasa Al-Qur'an loh maksudnya. Enggak merusak makna. Wa yaj'aluna lillahil banati wa lahum ma yashtahun itu enggak rusak maknanya kalau seandainya selain Al-Qur'an. Awlid doa atau fungsi yang lain jumlah i'tiradiyah untuk doa ya. Fungsi jumlah i'tiradiyah banyak. Jumlah i'tiradiyah untuk apapun, untuk informasi apapun. Saya pergi saya pakai motor Surabaya. Nah, itu namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Saya kemarin pergi pakai motor atau saya kemarin pergi pakai motor ke Surabaya. Nah, pakai motor itu adalah kalau memang di situ ada jumlah, itu namanya jumlah i'tiradiyah. Tujuannya untuk doa. Kaqouli syair inna samanina wa bullightaha qad ahwajat sam'i ila turjumani atau ila turjuman. Seperti ucapannya syair namanya Auf bin Mahlam Asy-Syaibani. Syair ini namanya Auf bin Mahlam Asy-Syaibani. Dia bilang sesungguhnya umur 80 tahun itu wa bullightaha dan semoga kamu disampaikan kepada umur tersebut. Wa bullightaha. Bullighta artinya semoga kamu disampaikan kepada umur tersebut. Sesungguhnya umur 80 itu sudah memaksa pendengaranku untuk butuh kepada penterjemah. Umur 80 itu memaksa pendengaranku untuk membutuhkan seorang penerjemah. Ini wabul liktah ini adalah jumlah i'tiradiyah. Seandainya dihapus pun enggak apa-apa. Inna samanina qad ahwajat sam'i la turjuman. Tapi diselingi dengan doa bagi yang diajak bicara, semoga kamu juga merasakan umur tersebut. Ya, kawan, cukup itu dulu. Fungsi-fungsi yang lain insyaallah akan kita lewati di pertemuan yang akan datang. Itulah fungsi dari ijaz, itnab dan musawah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka